Salam, selamat pagi, selamat beribadah di hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Jonathan Suitela, SSI Theo. Jemaat, mari berdiri untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 2, baitnya yang pertama dan kedua, Haleluya, puji Tuhan, puji namanya. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergema, petik kecapi dan tabu gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dari 1 Korintus 11 ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 74, bait 1 dan 2, nama Yesus. Nama Yesus, nama yang indah didengar. Nama Yesus membuat hati tenteram. Nama Yesus menjadi dasar pengharapan bagi orang yang putus asa. Mendengar namanya, patutlah kita menyembahnya, bersyukur, memuji dan meninggikan Dia. Di dalam namanya setiap lutut kan bersujud, dan semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Nama Yesus menghibur hati yang pedih. Nama Yesus membawa damai yang penuh. Nama Yesus, nama yang sangat berkuasa, melebihi segala nama. Mendengar namanya, patutlah kita menyembahnya, bersyukur, memuji dan meninggikan Dia. Di dalam namanya setiap lutut kan bersujud, dan semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami
Kami takut untuk menyatakan yang benar, kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Bapa Maha Pengasih, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Kolose 1 ayat 13 sampai 14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan tersebut sebagai pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 44, bait 1 dan 4 mengalir dalam hatiku. Dalam hatiku ceria dan damai kekal, ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah.
Allah. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai yang ke-17. Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai 17 yang menyatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum baca Alkitab dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, karena kasih Tuhanlah kami diperkenankan kembali untuk menikmati hadirat Allah, seraya mendengarkan firman Tuhan sebagai sumber kebenaran. Maka biarlah Tuhan Roh Kudus mendiami seluruh keberadaan kami saat ini, sehingga firman Tuhan itu dengan hikmat Roh Kudus boleh kami mengerti, kami pahami, kami renungkan, bahkan juga kami wujud nyatakan dalam panggilan hidup beriman hari lepas hari. Ampuni kami akan semua dosa kami Tuhan. Biarlah kiranya hamba-Mu direndahkan, Tuhan ditinggikan semata-mata. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus, Sabda yang hidup. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yoel 1 ayatnya yang pertama sampai dengan 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini di dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa, yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana, pohon delima juga, pohon korma, dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering, sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan Yesus, kita kembali dimenangkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Yehuda melalui Yoel. Dikatakan bahwa Tuhan menghukum umatnya oleh karena dosa dan kejahatan yang mereka lakukan. Pada ayat 2 disebutkan seruan, dengarlah hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Permasalahan utama di dalam dosa memang adalah persoalan mendengar. Bahwa kejahatan manusia adalah karena tidak mau mendengar dan tidak mau memasang telinga kepada firman Allah. Sejak Adam dan Hawa, manusia sulit mendengarkan perkataan Tuhan. Daripada mendengarkan perkataan Tuhan, manusia memilih untuk mendengarkan perkataan iblis si jahat itu. Akhirnya manusia dihukum oleh Tuhan dan hidup dalam penderitaan. Ini juga yang terjadi dalam bacaan kita dalam kitab Yoel. Lalu kemudian firman Tuhan menanyakan, pernahkah terjadi seperti ini? Maksudnya, pernahkah terjadi hukuman yang semengerikan ini yang dialami oleh bangsa Yehuda? Tuhan berkata demikian untuk menyatakan bahwa hukuman Tuhan itu tidak dapat diduga oleh pikiran manusia. Hukuman Tuhan tidak dapat diterka oleh pikiran manusia. Lalu kemudian, bangsa Yehuda diminta oleh Tuhan untuk menceritakan kepada anak-anak mereka tentang apa yang sudah dialami sebagai bentuk hukuman dari Tuhan. Kenapa mereka diminta untuk menceritakan kepada generasi selanjutnya?
Biasanya bangsa Yehuda diminta untuk menyampaikan tentang karya besar Tuhan, atau diminta untuk menyampaikan ajaran-ajaran Tuhan kepada keturunan demi keturunan. Kali ini diminta untuk menyampaikan atau menceritakan kepada generasi selanjutnya tentang hukuman Tuhan. Tujuannya adalah sebagai pengingat, yaitu agar umat Tuhan selalu mengingat akan hukuman Tuhan yang mengerikan, sehingga mereka tidak akan lagi mengulangi dosa dan kejahatan yang sama yang pernah mereka lakukan. Hukuman Tuhan berupa apa? Disebutkan bahwa hukuman Tuhan berupa belalang, pengerip, pindahan, pelompat, dan pelahap. Apa yang ditinggalkan oleh belalang yang satu akan dimakan oleh binatang yang berikutnya. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa betapa besar murka Tuhan kepada umatnya, sehingga Tuhan hendak memusnahkan apa yang menjadi makanan pokok bagi umat Tuhan itu. Semua tanaman dimusnahkan, sehingga sekeras apapun umat Tuhan berusaha, mereka bekerja untuk mendapatkan hasil, mereka tetap tidak akan mendapatkan apa-apa karena murka Tuhan menghukum mereka. Catatan berikutnya pada ayat 5 disebutkan, bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang mabuk itu biasanya merasa hatinya senang. Dia merasa bahagia dan bisa tidur dengan nyenyak. Tetapi sekarang justru firman Tuhan menyuruh mereka untuk bangun dan menangis. Kenapa? Karena akibat dosa dan kejahatan mereka itulah mereka menerima hukuman Tuhan. Mereka tidak bisa lagi hidup dalam kesenangan mereka. Mereka tidak bisa lagi tidur dengan nyenyak dan nyaman. Sebaliknya, mereka tidur dengan perasaan takut dan khawatir, dan hidupnya dipenuhi dengan penderitaan. Catatan berikutnya bahwa kemudian belalang itu disebut sebagai bangsa yang kuat. Jumlahnya banyak, giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Pertanyaannya, bagaimana mungkin belalang bisa membuat manusia menderita? Manusia itu jauh lebih kuat daripada belalang. Tetapi kenapa sekarang umat Tuhan seakan lemah dan tidak berdaya menghadapi belalang-belalang itu? Jawabannya bukan belalang yang hebat dan bukan belalang yang punya kuasa. Tetapi karena Allah yang menggerakkan belalang-belalang itu, Allah yang menjadi lawan bagi umat Tuhan yang sudah berbuat dosa dan kejahatan. Disebutkan juga bahwa karena pasukan belalang itu maka pohon anggur musnah, pohon ara buntung, dan minyak menipis. Sekali lagi, hidup umat digambarkan penuh dengan ratapan. Mereka meratap, berkabung, malu, kering, layu. Bukan hanya tanaman, tetapi bahkan juga tukang-tukang kebun, bahkan para imam dan pelayan-pelayan Tuhan juga berkabung dan meratap. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita melihat bacaan ini dalam relevansi perjanjian baru. Yang pertama, kasih Tuhan sudah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah yang kekal sudah dinyatakan dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Semua dosa manusia ditanggung di kayu salib. Pertanyaannya, apakah itu berarti tidak ada lagi hukuman dari Tuhan bagi manusia? Jawabnya ya, benar bahwa memang Tuhan Yesus sudah menjadi korban penebus dosa yang sempurna. Tuhan Yesus sudah menanggung semua hukuman bagi kita. Tetapi bukan berarti hukuman Tuhan itu tidak ada lagi. Bukan berarti sudah tidak ada hukuman dari Tuhan bagi kita yang berdosa kepadanya. Bagi kita yang percaya, hukuman Tuhan justru adalah untuk mendidik kita. Dicatat dalam 1 Korintus 11 ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Maksudnya adalah jika kita mau bertobat, merendahkan diri, mengakui dosa dan mohon ampun kepada Tuhan, maka keselamatan kekal akan dianugerahkan kepada kita. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kemudian kita merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Yang pertama adalah seruan untuk mendengar sebagaimana disampaikan oleh Yoel kepada bangsa Yehuda. Seringkali memang kita sulit untuk mendengar firman Tuhan. Ada seorang bapak yang setiap minggu bapak ini ibadah, tetapi dia tidak menghayati firman Tuhan itu dalam kehidupan pribadinya. Dia tidak mendengarkan firman Tuhan itu sebagai teguran dalam kehidupan pribadinya. Setiap khotbah didengarkan, dia selalu berpikir bahwa yang sedang dikhotbahi itu bukan dirinya, tapi orang lain. Dalam satu ibadah datanglah 100 orang, termasuk bapak ini. Jadi keseluruhan jemaat yang beribadah ada 100 orang.
Selesai ibadah berlangsung, waktu berjabat tangan dengan pendeta, Bapak ini berkata, "Terima kasih Pak Pendeta, khotbahnya bagus sekali. Tetapi itu untuk yang 99 orang yang lain itu." Kemudian minggu berikutnya yang datang ibadah 10 orang. Waktu salaman, Bapak ini juga bilang, "Terima kasih Pak Pendeta, khotbahnya bagus sekali untuk yang 9 orang itu." Di minggu berikutnya, yang datang ibadah cuma Bapak ini sendiri. Jemaat lain tidak ada yang datang. Lalu bagaimana Bapak ini bilang sama pendeta? Dia bilang begini, "Terima kasih Pak Pendeta, khotbahnya bagus sekali. Kalau seandainya mereka itu ada yang datang ke gereja ini." Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini mau bilang bahwa kita ingin mendengarkan firman Tuhan yang menegur, yang menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Seringkali kita merasa diri kita benar dan yang lain itu salah. Melalui firman Tuhan ini kita belajar untuk merendahkan diri dan mengakui segala dosa dan kejahatan kita. Yang kedua, Allah menghendaki kita untuk bertobat. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita sulit sekali untuk meninggalkan dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Gambarannya seperti ini. Ada seorang yang datang menceritakan masalahnya di rumahnya. Karena di rumahnya itu ada sarang laba-laba. Lalu dia menceritakan, dia terganggu sekali bahwa sarang laba-laba itu ada di rumahnya. Dia menceritakan kepada temannya, "Saya sudah membersihkan sarang laba-laba itu setiap hari. Tapi besoknya ada lagi. Saya bersihkan lagi, besoknya ada lagi. Bagaimana caranya?" Temannya kemudian bilang, "Ya caranya kamu buang atau kamu bunuh laba-labanya. Bukan cuma sarangnya yang kamu bersihkan." Lalu yang punya rumah itu kemudian bilang, "Iya juga ya, harusnya aku buang atau aku bunuh laba-labanya." Begitu juga dengan kejahatan yang kita lakukan. Kenapa kita terus melakukan kejahatan setiap hari? Karena seringkali kita hanya membersihkan cuma sarang-sarangnya. Harusnya kita membuang penyebab utama dosa dan kejahatan itu. Kita membunuh keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah cinta tentang seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan, tetapi dia tidak sempat mengungkapkan cintanya. Kalau tidak salah ini difilmkan, tapi saya lupa begitu ya, film Jepang begitu. Laki-laki ini mencintai, ya ini namanya film rekayasa begitu ya. Lalu kemudian laki-laki ini tidak sempat menyatakan cintanya dan dia meninggal duluan. Dia mati. Dia berjumpa dengan semacam malaikat begitu, lalu malaikat ini memberikan kesempatan kedua kepada laki-laki ini untuk hidup kembali dan menyatakan cinta kepada perempuan yang dia cintai, tapi tidak boleh menyatakan identitas dirinya. Film ini cukup menarik. Akhirnya laki-laki itu berhasil mengungkapkan cintanya karena dia punya kesempatan kedua. Dari ilustrasi ini saya mau bilang, bagaimana dengan kita? Sebenarnya kita diberikan kesempatan kedua. Kita diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan yang sudah menanggung segala hukuman di kayu salib bagi kita. Harusnya kitalah yang dihukum, kitalah yang menanggung semua akibat dosa kejahatan kita. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalani hidup yang penuh dengan anugerah, berkat dan damai sejahtera. Kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita, mari kita belajar untuk mengisi kehidupan ini dengan hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam firman Tuhan, menjauhkan diri dari segala macam bentuk dosa dan kejahatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut hendaknya masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, karena pada hari ini kembali Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Seraya menyadari hakikat kami yang berdosa dan jahat di hadapan Tuhan. Selayaknya kami patut menerima hukuman atas semua dosa kejahatan kami tersebut. Tetapi karena anugerah Tuhan dan cinta Tuhan yang begitu besar, maka kami ditebus dan diselamatkan. Didiklah kami ya Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Berikan kesadaran kepada kami untuk mau mendengarkan segala titah firman dan juga ketetapan-ketetapan Tuhan. Bimbinglah hati kami Tuhan untuk mengikuti segala firman-Mu, menyatakan kebenaran firman-Mu dalam kesaksian hidup kami hari lepas hari. Kami datang kepadamu Tuhan berdoa bagi seluruh keberadaan umat manusia yang pada saat ini masih menderita dalam menghadapi wabah COVID-19. Kami berdoa kiranya Allah Bapa penuh kuasa terus menjamah, menolong dan memberkati upaya yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah, yang dilakukan oleh segenap tim ahli, bahkan semua tenaga medis dalam menanggulangi wabah ini. Kami doakan juga Bapa di sorga setiap orang yang menderita. Mereka dalam masa perawatan, mereka harus menjalani masa isolasi mandiri ataupun isolasi di rumah sakit. Berikan kepada kami kekuatan hati, ketabahan hati, serta iman yang teguh untuk percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan memulihkan kehidupan kami. Kami bersyukur bagi kami yang diberikan kesehatan. Ajar kepada kami untuk menjaga kesehatan kami, menjaga kebersihan, sehingga hidup kami bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan juga ya Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Berkati setiap para hamba Tuhan yang melayani, berkati setiap keluarga yang beribadah. Allah Bapa berkenan melawat setiap persekutuan keluarga, menghadirkan berkat damai sejahtera sukacita dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk jemaat Tuhan secara khusus yang berulang tahun dalam sukacita kelahiran ataupun perkawinan. Biarlah pertambahan usia itu Tuhan semakin membuat kami dekat dengan Tuhan, menyatakan syukur yang terbaik kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kami menjadi milik Tuhan semata. Kami doakan juga ya Tuhan untuk anak-anak kami, Engkau berkati mereka dalam segala pertumbuhan, pendidikan, pergaulan, pekerjaan, juga pasangan hidup. Beri yang terbaik dalam masa depan mereka. Ajarlah kami, bimbinglah kami sebagai orang tua ya Tuhan untuk tidak henti-hentinya berdoa bagi anak-anak kami setiap waktu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang terdampak dengan adanya wabah ini. Kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, bahkan kehilangan banyak hal, juga kehilangan kebebasan. Tolonglah kami ya Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami terus percaya bahwa Engkaulah sumber masa depan dan sumber kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa berharap kepada Tuhan yang terus menjadi penolong yang sejati bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh rekan-rekan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, Bapak, Ibu, Penatua dan Diaken, petugas multimedia, organis juga kantoria. Engkau berkati bersama keluarga masing-masing. Sukacita kehidupan kami ialah ketika kami dilayakkan untuk menerima panggilan dan pengutusan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Seusainya ibadah ini berkati kami agar kami sungguh menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 298 bait pertama dan yang ketiga, Selama Bumi Didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anakmu teguh. Jemaat, mari berdiri dan berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau berikan bagi dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejenak kita mendengarkan warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh mengucapkan selamat Minggu Pemuliaan Yesus Kristus kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang ikut ambil bagian dalam ibadah di rumah masing-masing. Jemaat Tuhan, berikut warta singkat untuk sepekan mendatang. Yang pertama, bidang teologi dan persidangan gerejawi. Jadwal tugas pelayan pada ibadah Minggu 31 Mei 2020. Yang pertama, Pendeta Yonatan Suitela. Yang kedua, Penatua Kapurba. Dan yang ketiga, Diaken R. Simajuntak. Yang kedua, bidang Inforkom Litbang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi jemaat yang merayakannya mulai tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai jemaat sekalian.
Berita kelahiran. Telah lahir anak pertama, putra pertama keluarga F. Situmorang, Boru Simbolon, sektor pelayanan 1 pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 di Klinik Sriati, Desa Pelayang Raya. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Seluruh presbiter dan jemaat GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh mengucapkan selamat kepada keluarga. Kiranya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberikan kesehatan kepada ibu dan anak. Yang ketiga, bidang pembangunan ekonomi gereja. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dan simpatisan atas ucapan syukur yang telah diberikan melalui persembahan persepuluhan dan persembahan syukur lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita menjadi pelaku firman di dalam seluruh perkataan dan perbuatan kita yang memberkati kehidupan sesama. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 354, bait 1 dan 2, hidup yang sedih jadi melodi. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Yesus Kau beri isi melodi melagukan kemenangan salib-Mu. Di dalam hatiku Kau buat harmoni, nada-nada pasti ganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Hidup yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa jiwaku sembuh. Iri dan benci sudah berhenti karena Yesus telah mengisi hatiku. Dan kalau hidupku kena disharmoni, Yesuslah tetap memimpin simfoni. Hati yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa diriku sembuh. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.